Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Baik, saya akan mempresentasikan, mereview sedikit, sekaligus presentasikan masalah sistem terdistribusi itu sendiri. Sebelum saya mempresentasikan hal itu, ini kan saya memperkenalkan diri saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Basri, MPAN 2019 13.0010. Mata kuliah Sistem Terdistribusi. Nah, pembahasan dalam materi kali ini ada 4 tujuan pembahasan tentang sistem terdistribusi tersebut. Yang pertama itu sistem terdistribusi, pengertian dari sistem terdistribusi, dan yang kedua, mengapa perlu sistem terdistribusi. Yang ketiga, mungkin contoh sistem terdistribusi. Yang keempat, mungkin karakteristik sistem terdistribusi itu sendiri. Yang pertama, sistem terdistribusi. Pengertian dari sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponen berada pada jaringan komputer, dan di mana komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi dengan pengiriman pesan atau mesin passing. Nah, yang kedua perlu kita bahas, mengapa perlu sistem terdistribusi. Yang pertama mungkin dari resource sharing. Nah, di mana resource sharing ini membahas tentang perangkat keras dan perangkat lunak dalam sebuah sistem terdistribusi. Maksudnya di sini pemakaian secara bersamaan begitu. Contohnya yang meliputi dalam resource sharing ini yaitu hard disk, printer, scanner, dan software yang meliputi resource sharing ini. Contoh misalnya itu berkas, basis data, objek data, dan World Wide Web. Itu mungkin. Yang kedua dari sisi performance. Nah, di mana dari sisi performance yaitu yang diutamakan yaitu prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat itu. Yang ketiga itu distribution, di mana banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika bisa dalam mesin yang berbeda. Contohnya aplikasi perbankan atau komersial. Nah, mungkin dalam contoh distribution dalam dunia industri ya, itu yang itu aplikasi perbankan. Yang keempat mungkin reliability, yang dimana jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, reliability ini yang dimaksud reliability ini dalam satu
dalam contoh kecilnya dalam satu gedung itu jika terjadi jika terjadi eh, kerusakan pada server itu mungkin bisa diatasi dengan server backupan begitu. Yang kelima itu incremental growth. Mesin baru dapat ditambah jika kebutuhan proses meningkat. Nah, yang dimaksud dengan incremental growth ini mesin baru ditambahkan jika kebutuhan meningkat, mungkin dari sisi penyimpanan itu sendiri ya. Salah satu mesin penyimpanan sendiri. Nah, yang dimana dapat ditambah mungkin dari sisi backup begitu. Yang kelima itu komunikasi, menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Nah, yang dimaksud dengan communication yaitu contoh aplikasi dasarnya itu saja. Aplikasi chattingan, salah satunya itu aplikasi chattingan, email, begitu. Nah, yang keempat, yang ketiga mungkin kita bahas dari contoh dari sistem terdiskusi sendiri. Nah, dari slide pertama tadi saya sudah contohkan dalam satu gedung mempunyai data terpusat yaitu ISP dengan beberapa komputer klien. Yang dimaksud ini internet secara global mungkin ya, secara global. Ya, merupakan suatu bentuk jaringan global yang menghubungkan komputer dengan satu sama lain yang berkomunikasi dengan menggunakan media IP sebagai protokol. Yang kedua itu intranet. Nah, yang dimana intranet itu ada beberapa hardware atau server yang menyediakan layanan. Itu contoh dari aplikasi atau software. Yang contoh dari hardware itu mungkin printer, outer server, jaringan internet. Tujuan dari internet inti jaringan yang terdeteksi secara lokal. Biasanya proprietari terhubung ke internet melalui firewall menyediakan layanan internet dan eksternal. Yang ketiga itu mungkin sistem televisi secara multimedia, biasanya digunakan pada infrastruktur internet, karakteristik sumber data heterogen yang memerlukan waktu secara sinkronisasi secara real time. Yang dimana contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang menyediakan sinkronisasi secara real time itu aplikasi. Nah, kalau kita di dunia pendidikan, yaitu Predikti itu sendiri, di mana bakal bisa menginput kapan dan di mana saja bisa dia input, kemudian dia sinkronisasikan dengan Predikti itu sendiri, aplikasi Predikti itu sendiri. Artinya dalam sistem terdisposisi ini dia memang sifatnya sifat datanya itu memang dia terpusat dan terintegrasi. Mungkin secara video audio teks sepertinya contoh video conferencing, video audio dan on demand. Yang keempat itu mobile dan sistem komunikasi, di mana sistem seluler atau GSM, digital frekuensi radio, dalam frekuensi bergerak, komputer laptop, PDA dan iPad. Nah,
Yang keempat itu yang terakhir kita bahas, yaitu masalah karakteristik sistem terdistribusi sendiri. Yang beberapa pemakai proses mengakses suatu halaman secara bersamaan. Mengalami juga ada operasi update. No global clock. Sulit mensinkronkan waktu seluruh komputer yang terlibat atau menurut pada pengiriman pesan. Saat beberapa proses tersebut yang masukkan terjadi faktion. Nah, yang ketiga yaitu masalah independent balance of komponen yang di dalam yang membutuhkan lagi total failure. Setiap komponen dapat mengalami kegagalan namun komponen lain tetap berjalan dengan baik. Artinya ya lagi-lagi itu masalah salah satu contohnya itu masalah backup-nya dari karakteristik sistem terdistribusi sendiri. Nah, di mana mungkin dia mempunyai dua server, yang satunya untuk backupan atau yang satunya untuk layanan sistem sendiri. Oke. Permasalahan dalam sistem terdistribusi dari komponen, keterbukaan, keamanan, scalability, penanganan kegagalan, sequence of komponen, transparansi. Nah, satu, heterogen. Nah, kenapa permasalahan yang terjadi di sistem tersebut, yaitu suatu sistem dibangun dari berbagai berbeda. Yang kedua, IP dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan jaringan. Yang kedua itu keterbukaan mendukung accessibility. Setiap komponen memiliki yang terbuka interface yang publishnya ke komponen lain. Perlu integrasi berbagai komponen yang dibuat oleh programmer atau vendor yang berbeda. Mungkin dari sisi keamanan, transisi informasi rahasia perlu dilengkapi dengan inskripsi. Yang dimaksud dengan inskripsi yaitu salah satu contohnya yaitu dengan menyembunyikan atau memanipulasi password sendiri. Nah, juga penolakan layanan denial of service. Mungkin dari sisi scalability, penambahan pemakaian membutuhkan penambahan resource yang konstan. Juga kemuncatan sistem. Yang kelima, penanganan kegagalan. Setiap proses atau komputer jaringan dapat mengalami kegagalan secara independen. Nah, komponen lain harus tetap berjalan dengan baik. Gagal koneksi secara pilot distributed banking system. Mungkin dari sisi konsulensi multiple user konsulensi. Yang dimaksud yang multiple konsulensi cost to answer status, yaitu akses seri bersama-sama. Setiap proses halaman di lingkungan tersebut di atas. Mungkin dari sisi transparan bagi pemakai, perbedaan sebagai suatu sistem. Aset transparansi lokat atau remote dapat diakses operasi yang sama. Location transparansi dapat diakses tanpa tahu di mana lokasinya. Mungkin dari sisi performance transparansi sistem dapat dikonfigurasi ulang untuk meningkatkan unjuk kerja sejalan dengan perubahan beban sistem. Maksudnya di sini yang dimana contoh kecilnya untuk pada server mungkin bisa ditambah memorinya tapi dengan konfigurasi ulang kembali tanpa mengganggu konfigurasi yang lain. Sekalian transparansi sistem aplikasi mudah bertambah luas tanpa perubahan seluruh sistem dan algoritma aplikasi. Nah, yang dimaksud ini setiap aplikasi mudah bertambah luas tanpa perubahan seluruh sistem dan algoritma aplikasi, yaitu mungkin dari penambahan yang pengembangan dari aplikasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan luas tanpa perubahan seluruh sistem dan algoritma aplikasi. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Itulah sedikit paparan dari saya mengenai sistem terdistribusi dalam konsep jaringan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.